Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kita akan belajar dari pasal yang terakhir di dalam Alkitab Anda dan saya, firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, khususnya tentang apa yang harus kita lakukan sambil menantikan puncak penggenapan daripada semua nubuatan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ditulis melalui hambanya, yaitu Yohanes. Wahyu 22 dimulai dari ayat yang ke-6 memberikan kepada Anda dan saya aplikasi penerapan apa yang harus kita lakukan dalam hidup di hari-hari yang sedang berakhir. Kalau Anda melihat Wahyu 22 itu sangat menarik karena begitu paralel dengan Wahyu pasal yang pertama. Jadi cara Tuhan menyingkapkan kitab Wahyu diawali dan diakhiri dengan kata-kata yang mirip, dengan peringatan yang mirip, dengan janji yang mirip. Ya, kalau Anda melihat dari Wahyu 22 ayat yang ke-6 saja dibandingkan dengan Wahyu pasal yang pertama, dari ayat yang pertama kita diingatkan akan 3 hal di sana. Wahyu 22 ayat yang ke-6 dikatakan perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi. Jadi kita tahu yang pertama bahwa nubuatan ini, isi daripada kitab Wahyu ini, isi daripada keseluruhan kitab suci Alkitab kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi roh. Ya, di pasal yang pertama, ayat yang pertama pun dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya, kembali ke ayat yang ke-6 Wahyu 22. Ya, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya. Jadi yang kedua, kita tahu bahwa pesan ini disampaikan oleh seorang malaikat. Mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi yang ketiga tentang Wahyu 22 ini menyebut bahwa peristiwa yang tertulis akan segera terjadi. Dan kita tahu hari-hari ini segala sesuatu yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan terkait dengan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua sedang digenapi satu persatu, dan kita akan melihat puncaknya sampai pada pengangkatan gereja, dan dunia akan masuk ke dalam masa kesesakan besar, ditutup dengan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8 dari Wahyu 22, di sana kita melihat bahwa Yohanes disebut sebagai orang yang diberikan pewahyuan, orang yang menulis kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Yohanes hatinya begitu lunak, dia disebut sebagai rasul kasih. Dan kalau Anda membaca kitab Wahyu, itu adalah kitab yang dipenuhi dengan penyembahan. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, bahkan intensitasnya harus ditambah. Yang pertama adalah kita harus menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi lebih penting daripada semua itu adalah siapa yang kita sembah. Di sini kita melihat Yohanes menyembah pembawa pesan itu. Padahal malaikat ini cuma messenger. Malaikat ini cuma diutus oleh Tuhan untuk membawa pesan. Tetapi justru Yohanes, dia menyembah pembawa pesannya.
ini yang seringkali dilakukan oleh manusia. Banyak orang hari-hari ini kita harus belajar untuk introspeksi diri. Apakah penyembahan kita benar-benar kepada Tuhan, atau kita lebih mengagumi manusianya dibandingkan Tuhan yang membuat manusia itu dikagumi. Ini yang seringkali bedanya sangat tipis antara kita menyembah manusia, menyembah sosok yang dipakai oleh Tuhan, atau kita menyembah Tuhan itu sendiri. Dan bedanya sangat tipis, bedanya rasanya tidak banyak, saudara. Dan seringkali susah, kabur sekali perbedaannya. Hanya Anda yang tahu siapa yang Anda sembah. Yohanes 2 kali, kalau Anda lihat di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-10, ketika Tuhan menyingkapkan tentang perjamuan anak domba Allah, dikatakan di sana bahwa Yohanes pun tersungkur dan menyembah malaikat. Saya pernah khotbah di satu gereja dan pendetanya berdoa sebelum firman. Ya, suasana pujian penyembahannya luar biasa, dan ketika pendetanya naik ke mimbar, dia mulai berkhotbah, "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih malaikat." Saya langsung, sejak kapan kita harus menyembah dan mengucap syukur kepada malaikat? Benar, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena memang Tuhan sumber segala sesuatu. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita instruksi untuk menyembah malaikat. Ya, untuk tersungkur di bawah kaki malaikat seolah-olah malaikat itu adalah Tuhan. Tapi satu hal kita harus menghargai Yohanes. Reaksinya ini yang harus kita nilai positif. Ini yang harus kita teladani. Dia punya hati yang begitu luar biasa ketika diberikan hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Reaksinya langsung dia menyembah. Dia langsung tersungkur, dia langsung menangis. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Wahyu 1 ayat 17, ketika diberikan penglihatan tentang Yesus, dia seperti mau mati. Karena itu sangat mengherankan kalau hari-hari ini ada orang ada di dalam hadirat Tuhan, suasana pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Banyak orang nangis, banyak orang angkat tangan, ada yang berlutut. Tetapi orang itu dengan santainya bisa main handphone tanpa rasa bersalah. Tidak ada ekspresi sama sekali. Di dalam hadirat Tuhan sesuatu telah salah. Kalau hati Anda tidak tersentuh oleh hadirat Tuhan. Begitu banyak hal positif yang Anda bisa dapatkan ketika Anda lost in worship. Anda menenggelamkan diri Anda di dalam penyembahan. Tahukah Anda kapan Yusuf di Kejadian, kapan Yusuf membuka diri? Kapan Yusuf yang melambangkan Yesus Kristus, dia menyingkapkan dirinya, memberikan pewahyuan, "Aku ini Yusuf, aku saudaramu." Anda baca, itu terjadi di Kejadian 45. Tapi ada hal yang menarik. Sebelum Yusuf berkata, "Aku ini Yusuf saudaramu." Di pasal sebelumnya, Kejadian 44, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ini pewahyuan bagi Anda. Sebelum Yusuf mengungkapkan jati dirinya, Kejadian 44 dimulai dari ayat yang ke-18. Di sana Yehuda maju ke depan dan membela Benyamin. Yehuda berbicara tentang praise and worship, berbicara tentang pujian penyembahan. Setelah pujian penyembahan maju ke depan, setelah Anda memuji dan menyembah Tuhan, lost yourself in God's presence, menenggelamkan diri Anda di dalam hadirat Tuhan, maka yang terjadi selanjutnya, penyembahan membawa kepada pewahyuan Yesus Kristus. Yesus mengungkapkan siapa dirinya, apa yang dia bisa lakukan bagi Anda dan saya.
Yang seringkali jadi masalah di gereja adalah setelah selesai pujian penyembahan, waktu firman nggak ada yang dengar. Makanya waktu ditanya, ya cuman terkesan di dalam pujian penyembahannya, tetapi tidak ada pewahyuan, tidak mendapat apa-apa dari firman. Karena setelah penyembahan, dia tidak menantikan firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupannya. Tidak menantikan waktunya Yesus menyingkapkan, mengungkapkan dirinya, jati dirinya, apa yang dia bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi penyembahan begitu luar biasa, karena penyembahan menuntun kepada pewahyuan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ini yang harus kita lihat, kita harus belajar dari Wahyu pasal yang ke-22 menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Anda dan saya harus terus mengasah, menyempurnakan kehidupan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itulah yang akan kita lakukan di surga. Bukan hanya menyembah tentunya, tetapi ada banyak aktivitas lain yang kita bisa lakukan. Tetapi satu hal yang major, yang utama yang akan kita lakukan di surga adalah menyembah Dia. Haleluya. Kalau kita melihat hal-hal lain, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari kitab Wahyu pasal yang ke-22 memberikan kita hal kedua yang harus kita lakukan sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kalau Anda kembali ke Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga, di sana dalam bahasa Inggris dikatakan, berbahagialah yang membaca. Hanya membaca saja. Inilah satu-satunya kitab di dalam Alkitab Anda, 66 kitab. Satu-satunya kitab yang berkata dan menjanjikan kepada Anda dan saya, Anda akan diberkati, Anda akan berbahagia kalau saja Anda membaca kitab ini. Cuman dengan membaca kitab Wahyu, Tuhan menjanjikan berkat. Satu-satunya ayat di antara 31.000 ayat Alkitab yang lain. Itulah satu-satunya ayat yang berkata, kalau engkau baca kitab Wahyu, kalau engkau baca nubuatan ini, engkau berbahagia, engkau diberkati. Jadi inilah hal yang kedua, kita harus hidup dalam penundukan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Kita bertanggung jawab untuk menuruti setiap perkataan yang ada di kitab Wahyu dan juga kitab-kitab yang lain di Alkitab. Kenapa? Kita harus semakin intim, semakin bergaul akrab dengan firman Tuhan. Karena hari-hari ini dan akan semakin trennya akan semakin terlihat menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, kebenaran di dunia ini akan menjadi semakin relatif. Moral yang ada di dunia ini akan menjadi semakin kabur, semakin tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau Anda tidak punya relasi dengan kebenaran firman Tuhan, kalau Anda tidak pernah menuruti perkataan di dalam kebenaran firman Tuhan, Anda akan dibuat bingung mana yang benar dan mana yang salah di dalam dunia ini. Saking pentingnya firman Tuhan, saking pentingnya nubuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan warning di ayat yang ke-18 dan 19 dari pasal 22 kitab Wahyu. Dia berkata, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Karena Tuhan sangat precise,
Tuhan tahu apa yang dia tulis. Tuhan tahu apa yang dia ilhamkan. Dan apa yang tertulis di dalam Alkitab Anda dan saya, itulah yang Tuhan mau kita tahu, kita kuasai, dan kita hidupi. Ayat 19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ini warning yang sangat keras, yang berulang kali muncul di Alkitab dari sejak zaman Musa. Di dalam Ulangan 4 ayat yang kedua, Tuhan sudah memberikan peringatan melalui hambanya Musa. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kemudian dia ulang lagi di dalam Ulangan 12 ayat 32. Nama kitabnya aja sudah Ulangan, jadi isinya ulang-ulang, ya kan, supaya nancep, supaya umat Tuhan mengerti. Ulangan 12 ayat 32 dikatakan lagi oleh Tuhan, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Cukup nggak bagi Tuhan? Ya, itu hal yang sangat penting, dimulai dengan kitab Musa sampai di akhir, yaitu kitab Wahyu. Tuhan memperingatkan hal yang sama. Ya, just in case umat Tuhan lupa, dia pun di tengah-tengah Alkitab dia perintahkan hal yang sama. Dia tulis di dalam Amsal 30 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Jadi di depan ada, di belakang ada, di tengah-tengah pun ada. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi sangat-sangat penting untuk kita menundukkan diri pada firman Tuhan, menuruti setiap perkataan firman Tuhan. Jangan pernah berargumentasi dengan kebenaran firman Tuhan, apalagi kalau sudah tertulis dengan jelas. Kalau Tuhan sudah katakan ini dosa, apapun yang dunia katakan, apapun yang pemerintah katakan, itu tetap dosa. Kalau Tuhan bilang sesuatu itu immoral, biarpun ya majelis gereja kek, biarpun pemerintah dunia kek, PBB kek, mengatakan bahwa itu moral, maka kita harus memilih kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa hal itu adalah immoral. Sekalipun pemerintah Amerika melegalkan persamaan jenis dalam pernikahan, Alkitab jelas, ya kan? Ya kan? Bahwa sesama jenis homoseksualitas adalah dosa, adalah kekejian di mata Tuhan. Dan itu harus tetap nilai yang harus kita pegang. Tentu ada hikmat di dalam menyampaikannya, itu pasti. Tetapi di dalam value kehidupan kita harus berpegang teguh. Kalau diperhadapkan pada mana yang benar, mana yang salah, Alkitab harus menjadi acuan di dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan tidak puas dengan peringatan satu di depan, satu di belakang, satu di tengah. Tuhan selipkan lagi perkataan yang mirip-mirip di dalam Galatia 1 ayat yang ke-8 dan 9. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bukan cuma sekali, saudara. Ini kata terkutuk di sini adalah kutuk yang paling terkutuk. Double curse bahasa aslinya. Double curse bukan cuma sekali diomongin, itu cuma double curse. Ini menjadi
quadruple curse. Jadi 4 kali lipat. Karena di ayat yang ke-9 dikatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 8 double kutuk. Ayat 9 double kutuk lagi. Jadi kalau kita masih lancang terhadap firman Tuhan, itu kutuknya 4 kali lipat. Haleluya. Jadi kita menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, hidup menuruti setiap perkataan firman. Dan Anda bisa ngomong bahwa Anda orang percaya, Anda pasti masuk surga, Anda terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab bisa menguji apakah pernyataan mulut Anda itu benar. Tuhan tidak tanggung-tanggung, Dia tidak cuma memberikan 1 ayat untuk menguji apakah kita benar-benar hidup di dalam firman atau tidak. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi adakah itikat, adakah determinasi, adakah tekad untuk kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Kita lihat beberapa ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita tes perkataan mulut kita. Apakah benar kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan? Karena Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu menyebut dirimu Kristen, kamu akan menuruti segala perintah. Loh, ini jelas. Bukan cuma sekali Tuhan kasih. Tuhan tulis lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi artinya, kalau Anda declare yourself a believer, kalau Anda mendeklarasikan aku orang percaya, Anda menunjukkan buahnya, yaitu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda orang Kristen tapi lebih percaya kepada primbon, something is wrong. Something is wrong. Kalau Anda bacanya ramalan zodiak, something is wrong with your life. Something is wrong with your faith. Ya, jadi acuan hidup orang Kristen itu adalah homoseksual salah atau enggak? Lihat firman Tuhan. Ya kan? Lihat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang itu salah, ya sudah, terima itu salah. Jangan mencoba untuk mencari-cari alasan, menjustifikasi hal, apalagi hal-hal yang abu-abu gitu kan. Ya, itu seringkali diperdebatkan. Tapi kalau Anda mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, semuanya jelas ada di sana. Tuhan gak cukup cuma 2 kali ngasih. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-3. Di sana dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nurut gak sama firman Tuhan? Memang sekali lagi kita tidak bisa sempurna selama kita hidup di muka bumi ini. Ya, karena itu kita perlu Yesus, kita perlu kasih karunia Tuhan untuk terus menyempurnakan hidup kita. Yang Tuhan lihat adalah proses. Apakah kita menuju ke arah yang benar? Kita orang Kristen, oh iya, Anda bisa ngomong Anda orang Kristen, tapi hidupnya makin lama makin duniawi. Anda patut mempertanyakan kepercayaan Anda. Karena orang Kristen yang benar, hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang paling tidak menunjukkan ada keserupaan dengan Kristus di dalam keseharian hidupnya. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dan ketiga. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta
melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dikatakan lebih lanjut, perintah-perintahnya itu tidak berat kalau kita bergantung kepada Tuhan. Oh, bukan berarti terus kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah salah, kita tidak pernah dosa. Itu berulang kali kita akan lakukan dalam hidup ini. Tetapi pertanyaannya, apa yang kau lakukan ketika engkau jatuh? Akankah engkau seperti, dikatakan seperti anjing yang kembali kepada muntahnya, yang seperti babi yang kembali kepada kubangan, dan dia sangat menikmati kubangan itu lebih daripada keadaan yang bersih di dalam hidupnya. Itulah yang membedakan antara babi dengan domba. Apakah Anda babi atau domba? Taunya dari mana? Domba kalau kena lumpur dia akan nangis. Babi dia kalau bersih dia cari yang kotor. Itu babi, saudara. Coba tanya dulu, Anda babi atau Anda domba? Haleluya. Saya berdoa, saya khotbah kepada domba. Haleluya. Domba begitu dosa, dia akan tahu aku sudah salah, dan dia akan bertobat. Karena apa? Hati nuraninya tajam, jiwanya terusik ketika dia berbuat salah, ketika dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Rasanya gak tenang kalau dia belum merasakan jamahan Tuhan. Sekalipun Yesus mengampuni dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa masa depan, tapi bukan berarti kita bisa hidup sesuka hati kita. Karena setiap orang yang menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua, dia akan menjalani satu kehidupan yang murni, menyucikan dirinya, menguduskan dirinya. Tentunya bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi dengan kasih karunia Tuhan. Supaya ketika kita berhadapan muka dengan Yesus, tidak ada yang perlu kita rasa malu pada dia. Karena semua yang kita lakukan, we take care of ourselves, our behavior. Kita melakukan segala sesuatu dengan segala upaya kita untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menjadikan Alkitab menjadi pedoman hidup kita. Semua yang kita lakukan harus mengacu kepada prinsip firman Tuhan. Bagaimana kita membesarkan anak, bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita melayani. Kita harus mengacu, berpedoman kepada firman Tuhan. Dan jangan mengizinkan dunia, jangan mengizinkan budaya untuk membentuk kita, mempengaruhi prinsip hidup kita. Oh, kalau pakai cara Alkitabiah, kapan bisa kaya? Ya kan, seringkali orang dunia ngomong begitu. Tapi Tuhanlah yang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Artinya kalau Tuhan kasih berkat, itu gak ada tuh Tuhan kasih berkat tiba-tiba dikejar-kejar KPK. Tidak ada. Itu namanya susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti terus Anda santai-santai tidur ongkang-ongkang kaki, terus kantau tiba-tiba datang. Nah, bukan itu maksudnya. Susah payah Tuhan tidak menambah. He adds no sorrow to it. Bahasa Inggrisnya itu. Dia tidak menambahkan penderitaan. Berkat Tuhan tidak memberkati Anda supaya Anda kehilangan keluarga Anda, supaya Anda masuk penjara pada akhirnya. Berkat Tuhan menjadikan kaya, membuat hidup Anda berkelimpahan. Anda menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu evaluasi hidup kita. Kita tidak seharusnya. Sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Jangan-jangan Anda lahir pun sudah nyanyi haleluya. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita makin lama makin seperti orang dunia? Atau makin lama kita diarahkan kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan? Haleluya. Jadi yang pertama, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat sekarang
di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12, apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Rupanya Tuhan mau supaya Anda dan saya, dikatakan di sana, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hal ketiga yang Tuhan mau kita lakukan hari ini sampai kedatangannya kali yang kedua adalah tekunlah bekerja. Tetaplah bekerja. Ini bukan waktunya kita malas-malasan. Ini bukan waktunya kita beralasan untuk tidak beribadah, untuk tidak berdoa, untuk tidak berusaha. Kalau Anda murid Kristen yang baik, Anda tahu bahwa hal pertama yang terjadi setelah pengangkatan gereja, Anda harus berhadapan dengan Sang Hakim di dalam pengadilan tahta Kristus. Dan di dalam pengadilan tahta Kristus, Anda tidak lagi diadili untuk keselamatan Anda karena Anda sudah selamat, tetapi Anda akan diadili menurut pekerjaan Anda, menurut apa yang Anda kerjakan di dalam tubuh Anda. Dalam bahasa Inggris dikatakan what is done in your body with your body. Itulah yang akan dievaluasi di pengadilan tahta Kristus. Ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal rohani yang kita lakukan, tentunya itu juga diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau Anda melayani di gereja, Anda berkhotbah, Anda memberitakan Injil dan lain sebagainya, Tuhan perhitungkan itu. Dan ada mahkota tersendiri untuk hal itu. Tetapi Tuhan juga mengevaluasi apakah kita memakai talenta kita dengan maksimal. Apakah kita menggunakan semua potensi, sumber daya yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata di sorga. Artinya apa? Ketika Anda menginjakkan kaki di sorga, Anda akan menangis. Semua kita akan menangis. Kenapa? Karena at some point in our lives, kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Akan ada air mata di surga. Di awal kita menginjakkan kaki di surga, kita menyadari, oh, aku sudah kehilangan banyak kesempatan. Aku seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan meneteskan air mata. Disitulah Tuhan akan menghapuskan air mata. Baru dikatakan di surga, ketika Anda sudah tinggal di surga, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Tetapi di awal kita menginjakkan kaki di surga, akan ada air mata. Karena seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tahukah Anda bahwa kita disebut sebagai generasi jam ke-11? Tidak jelas dalam bahasa Indonesia. Tahukah Anda kita hidup, kita ini orang-orang Kristen yang diselamatkan pada jam 5 sore. Ya, Matius 20. Kita orang-orang Kristen yang diselamatkan di jam 5 sore. Tinggal 1 jam lagi, saudara. Pekerja kebun anggur dimulai pada jam yang ketiga, the third hour. Itu adalah generasi Pentakosta. Waktu pencurahan Roh Kudus yang pertama. Dikatakan in the third hour, pada jam 9, mereka seperti kerasukan, ya kan? Mereka seperti mabuk, tetapi mabuk dalam Roh Kudus. Itu Kisah Rasul 2. In the third hour, generasi jam ketiga. Generasi jam ke-6, ya kan? Karena kelipatannya 3, 6, 9. Generasi jam ke-6 adalah generasi pujian penyembahan. Itu terjadi ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria di sumur. Dikatakan Yesus bertemu dengan perempuan itu at the 6th hour, jam 12 siang. Yesus bertemu dengan perempuan itu. Generasi pujian penyembahan. Tuhan pernah membuat gebrakan di dunia ini. Kalau Anda belajar sejarah Pentakosta, sejarah gereja karismatik, ya, Tuhan pernah membuat revival, pujian, penyembahan.
generasi jam ke-6. Generasi jam ke-9. Ada juga generasi jam ke-9 adalah ketika Petrus dan Yohanes masuk ke dalam pintu gerbang bait Allah dalam Kisah Rasul 3, dan mereka melihat ada seorang yang lumpuh di bait Allah dan dia minta sedekah, dan Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Yesus bangkitlah. Itu adalah generasi jam ke-9. Jam ke-9 berbicara generasi kesembuhan. Di dalam sejarah gereja karismatik di zaman Oral Roberts dan semua pendeta-pendeta yang dahsyat itu, Tuhan pernah melakukan terobosan. Ya, generasi jam ke-9. Anda dan saya hidup di abad ke-21. Sudah hampir kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita adalah generasi jam 11. Artinya apa? Tidak ada banyak waktu lagi, saudara. Kita perlu, makanya kalau Anda perhatikan apa yang saya khotbahkan dari awal bulan, saya berbicara, jangan boroskan minyakmu. Anda harus mendapatkan hari-hari ini koneksi ilahi. Jangan memboroskan minyakmu pada orang-orang yang tidak terkoneksi dengan engkau, yang bukan maksud Tuhan supaya orang ini ada di dalam hidup Anda. Ketika Samuel disuruh oleh Tuhan untuk mengurapi Daud, perintahnya jelas, engkau hanya mengurapi satu orang saja. Jangan boroskan minyakmu. Gadis yang bodoh di dalam Matius 25 kehabisan minyak di akhir zaman. Kenapa? Karena mereka memboroskan minyaknya pada orang-orang yang tidak terkoneksi. Mereka berusaha menyenangkan semua orang. Semua orang yang sudah Tuhan tidak koneksikan lagi pun dia coba untuk jangkau. Dia coba untuk senangkan. Supaya dia bisa memuaskan dirinya. Supaya dia bisa menyenangkan dan berkenan di hadapan semua orang. Tapi Tuhan katakan jangan boroskan minyakmu. Tuhan perintahkan kepada Samuel, engkau cuman harus menuangkan minyak ini pada satu orang saja. Di akhir zaman ini, saya berdoa Anda dan saya bisa menemukan koneksi ilahi seperti Samuel dan Daud itu. Supaya kita tidak memboroskan minyak kita, mencurahkan minyak di tempat yang kita tahu kita tidak akan menuai. Tuhan mau kita menabur di tanah yang baik, supaya tanah itu mengembalikan kepada kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tapi seringkali kita capek. Kenapa? Karena kita terus menabur di tanah yang mandul, di tanah yang berpasir, di tanah yang berbatuan, di tanah yang penuh dengan duri. Akhirnya apa? Kita menuai kecapean, kita menuai kelelahan jiwa, kita kehabisan minyak, dan tabung tanduk kita menjadi kosong. Minta sama Tuhan koneksi ilahi Tuhan. Karena kita adalah generasi jam ke-11. Yesus katakan Yohanes 9 ayat yang keempat, ketika masih siang kau bisa bekerja, akan datang malam hari ketika tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Itu berbicara tentang hari-hari kesesakan, berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua, berbicara tentang masa kesesakan besar dan lain sebagainya. Saudara, tergantung interpretasi mana yang Anda mau ambil. Tetapi Tuhan mau, ya, karena waktu berjalan begitu cepat. Tadi saya sudah jelaskan secara matematis. Waktu berjalan begitu cepat. Anda perhatikan, baru saja rasanya kemarin kita merayakan Natal di sini kan. Sebentar lagi sudah mau Natal, saudara. Tidak banyak waktu. Tidak banyak waktu. Saya akan tutup dengan satu ayat yang Tuhan kasih kepada saya. Yehezkiel 16 ayat 49. Tapi bukanya dalam bahasa Inggris ya. Nanti saya minta Carmen untuk buka dalam bahasa Inggris. Yehezkiel 16 ayat 49. Inilah tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Dan saya berdoa Anda tidak masuk dalam golongan ini. Di sana dikatakan bahwa akhir zaman itu seperti Sodom dan Gomora, ya kan? Hari-hari Nuh, ya banyak ilustrasinya. Tapi salah satu ya tanda kedatangan Yesus kali yang kedua adalah keadaan dunia ini
semakin seperti Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi di Sodom? Di sana dikatakan there is abundance of idleness. Ini gak ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Abundance of idleness. Dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan bahwa banyak orang yang hidupnya bersenang-senang tanpa mempedulikan orang yang susah, orang yang miskin. Tetapi bahasa Inggris jelas yang terjadi menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, Anda akan mendapati lebih banyak dan semakin banyak orang yang malas bekerja. Abundance of idleness. Idle, nggak ngapa-ngapain, punya talenta nggak dipakai, punya duit didepositokan doang yang nggak dijadikan berkat buat orang lain. Punya waktu tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani sesama orang. Punya tenaga, punya kesehatan, dipakai untuk menyenangkan kedagingannya sendiri. There is abundance of idleness, dan Tuhan tidak mau itu. Ya, saya belajar dari bos-bos yang saya pernah bekerja bagi mereka, saudara. Anda bisa, mereka ada di top 3, top 5 orang terkaya di Indonesia. Sampai hari ini, konglomerat pun masih bekerja. Siapakah Anda memilih untuk ongkang-ongkang kaki dan mengharapkan semua orang bekerja dan kasih uang buat Anda? Konglomerat masih kerja. Saya lihat itu jadwalnya bos saya yang sekarang itu, Sabtu Minggu meeting, Senin sampai Jumat, selalu penuh jadwalnya. Mau minta jadwal setengah jam aja susah banget. Konglomerat, saudara, dia sudah bisa beli Indonesia mungkin ya, masih kerja sampai hari ini. Siapakah Anda yang berkata aku gak perlu kerja? Tuhan mau kita tekun bekerja sampai kita diangkat. Haleluya. Dan berbahagialah dia yang didapati oleh tuannya ketika tuannya datang, dia sedang sibuk bekerja. Bukankah itu perumpamaan dari Yesus sendiri? Tuhan mau mendapati Anda dan saya sibuk bekerja, melakukan hal-hal yang produktif untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa kita harus bekerja? Karena Tuhan menjanjikan upah bagi Anda dan saya yang mau berusaha, yang mau bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Dan seringkali dalam hidup kita, bagaimana Tuhan memberkati kita? Tuhan memberkati kita seringkali. Salah satu cara utama Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan kita, benar? Melalui pelayanan kita. Kalau Anda full time minister, Anda juga diberkati. Itu pelayanan, itu pekerjaan Anda. Anda diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan Anda. Dan tahukah Anda, Tuhan memakai kata penyembahan dan pekerjaan, kata Ibraninya sama. Itu bukan kebetulan loh, saudara. Bukan kebetulan ketika Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk mengelola Taman Eden. Kata yang sama dipakai di kitab Musa ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menyembah Tuhan. Kata Ibraninya sama. Anda bisa cek. Jadi artinya bekerja itu adalah ibadah. Pekerjaan Anda adalah penyembahan Anda. Haleluya. Memang satu-satunya menyembah bukan hanya bekerja, tapi salah satu cara menyembah adalah dengan bekerja dengan tekun. Haleluya. Tuhan menyediakan upahnya. Kenapa kita perlu upah? Kenapa kita perlu mahkota? Supaya ketika kita masuk surga, kita tidak masuk dengan tangan kosong. Haleluya. Tuhan mau kita datang kepada Dia tidak dengan tangan yang kosong. Benar nggak? Termasuk nanti masuk surga pun Tuhan mau kita pakai mahkota. Ada sesuatu yang bisa kita serahkan kembali kepada Yesus, karena kita tahu hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Hidup turuti firman Tuhan, hidup menyembah, dan tekunlah bekerja sambil berjaga.